Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Guru. Murid-murid, izinkan Pak Guru untuk kembali menyampaikan materi pembelajaran yang sudah sebenarnya kita bahas tadi pagi melalui media Microsoft Teams. Nah, kali ini Pak Guru ingin membagikan materi dalam bentuk video dan nantinya murid-murid dapat menonton kembali sehingga materi yang dipelajari dapat lebih dipahami ya. Baik, kita langsung saja memulainya. Nah, kita ke kompetensi dasar terlebih dahulu. Untuk kompetensi dasar pengetahuan yaitu mengidentifikasi aturan keselamatan dan keterampilan dalam berinternet yang meliputi mengidentifikasi ancaman online, menjelaskan berita bohong atau hoax, dan menjelaskan pedoman bermedia sosial. Untuk kompetensi dasar keterampilan yaitu menerapkan aturan keselamatan dan keterampilan dalam berinternet yang meliputi mempresentasikan cara mengatasi ancaman online, menentukan berita bohong atau hoax, dan membuat poster pedoman bermedia sosial ya. Kita lanjut ke indikator pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mengidentifikasi ancaman online, menjelaskan berita bohong, menjelaskan pedoman bermedia sosial, mempresentasikan cara mengatasi ancaman online, menentukan berita bohong, membuat poster tentang pedoman bermedia sosial. Ya, ini adalah indikator-indikator dalam pembelajaran kita. Kita masuk ke tujuan pembelajaran kita. Di sini Pak Guru simpulkan saja dari semua indikator. Pak Guru simpulkan menjadi peserta didik dapat mengidentifikasi ancaman online, menjelaskan berita bohong atau hoax, dan bermedia sosial sesuai dengan pedoman ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Kita langsung masuk saja ke materi. Nah, murid-murid, seperti yang sudah kita bahas tadi pagi, ini adalah contoh di mana anak-anak menggunakan internet tanpa pengawasan orang tua, dan hal ini tidak boleh dilakukan oleh murid-muridku ya. Kenapa? Karena ini bisa saja merusak mata ya, karena pancaran radiasi dari handphone maupun layar laptop. Selain itu, apabila tanpa pengawasan orang tua, anak-anak dapat saja membuka konten-konten yang tidak pantas seperti itu ya. Nah, ini adalah hal yang benar dalam menggunakan internet, yaitu dalam pengawasan orang tua ya. Kita lanjut murid-murid. Nah, di sini ada video ya, ada video yang kita nonton bersama-sama. Tunggu dulu. Apakah kamu korban cyberbullying? Jika iya, acara ini memang pas buat kamu. Dulu, bullying dilakukan secara langsung. Namun sekarang, bullying dapat dilakukan melalui internet yang
dinamakan cyberbullying. Dampak dari cyberbullying itu bisa bikin orang depresi loh. Bahkan sampai hal-hal yang nekat sekalipun seperti bunuh diri. Apakah kamu tahu pelaku cyberbullying bisa mendapatkan ancaman 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah? Jadi, bagaimana cara mencegah cyberbullying? Pertama, jangan merespon komentar negatif. Kedua, melapor kepada orang tua. Dan ketiga, jangan membagikan data pribadi yang tidak perlu. Nah, itulah hal-hal seputar cyberbullying yang perlu kamu ketahui. Ingat, bunuh diri bukanlah solusi. Ya, murid-murid, dari cuplikan video yang sudah kita nonton barusan menceritakan tentang cyberbullying, ya. Cyberbullying merupakan salah satu bentuk ancaman online, ya. Dahulu, bullying dilakukan secara langsung, ya. Tetapi pada zaman sekarang, cyberbullying dapat dilakukan secara online, ya. Cyberbullying yaitu bentuk kekerasan yang dilakukan secara online atau melalui telepon seluler oleh orang lain. Bentuk cyberbullying bermacam-macam, seperti menyebarkan isu-isu palsu, mengunggah foto-foto yang mengganggu kenyamanan orang lain, dapat juga berupa ancaman hingga tindakan yang berakhir pemerasan. Ini adalah bentuk-bentuk cyberbullying. Jika kamu mengalami cyberbullying, tindakan yang perlu kamu lakukan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, jangan merespon, ya. Yang kedua, jangan membalas aksi pelaku. Yang ketiga, bicaralah pada orang tua atau guru. Simpan semua bukti yang ada. Blokir aksi pelaku. Jadilah teman, jangan hanya diam. Apabila di antara murid-murid ada yang mengalami cyberbullying, maka teman-teman yang lain jangan hanya diam, ya. Datangi teman tersebut, lalu berikan jalan keluar. Di antaranya seperti yang ini semua, ya. Jangan merespon, ya, atau laporkan kepada orang tua. Seperti itu, murid-murid. Baik, kita lanjut ke ancaman online selanjutnya, yaitu konten tidak pantas. Dalam menggunakan internet, murid-murid pasti menemukan konten tidak pantas. Jadi pada saat kita membuka Google atau Facebook atau alat browser lainnya, itu pasti ada muncul iklan atau konten-konten yang tidak pantas. Dan itu merupakan salah satu bentuk ancaman online. Konten tidak pantas meliputi perkataan, pesan, atau gambar yang mendorong kebencian, kekerasan, dan penindasan. Cara untuk menghindari konten tidak pantas adalah meminta pendampingan dari orang tua atau guru ketika menggunakan internet. Ya, sekali lagi harus dalam pendampingan orang tua. Atau murid-murid dapat juga menggunakan alat browser yang ramah anak seperti Kiddle, ya, atau DuckDuckGo, Kiddrex, atau YouTube Kids, ya. Jadi ada YouTube juga untuk anak-anak, ya.
Seperti itu. Ya, jadi ancaman online tadi yang pertama itu adalah cyberbullying, yang kedua konten tidak pantas, dan yang berikutnya adalah plagiarisme. Nah, plagiarisme itu apa ya? Nah, jika murid-murid perhatikan di sini ada balon lampu ya. Gambar yang di atas balon lampu ini seperti dicuri oleh orang yang baju berwarna hitam ya. Sedangkan untuk gambar yang di bawah, balon lampu ini ada di kepala tapi seakan-akan mau diambil oleh tangan-tangan yang berada di luar. Nah, balon lampu ini itu diibaratkan sebagai ide ya. Diibaratkan seperti ide atau hasil karya kita yang dicuri atau diambil oleh orang lain, dan orang lain tersebut membuat seolah-olah itu adalah hasil karyanya ya. Itulah yang dinamakan dengan plagiarisme. Plagiarisme adalah kegiatan meniru atau menjiplak atau mengambil karya dari orang lain dan mengakuinya seolah-olah itu adalah karyanya sendiri, padahal bukan. Ya. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Untuk mencegah terjadinya plagiarisme, selalu tuliskan sumber. Nah, ini penting nih. Apabila kita mau membuat suatu karya dan kita memerlukan referensi dari karya orang lain, boleh kita ambil tapi atas izin dari yang punya karya. Atau kita juga dapat menuliskan sumber referensi dari artikel karya yang kita ambil sebelum kita bagikan kepada orang lain ya. Jadi ancaman online tadi ada 3 bentuknya yang Pak Guru ajarkan. Yang pertama adalah cyberbullying ya, yang kedua adalah konten tidak pantas, dan yang ketiga adalah plagiarisme atau plagiat. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah tentang berita bohong atau hoax. Apakah murid-murid pernah memperoleh lembaran informasi berupa teks, gambar, link berita, atau lainnya? Pastinya pernah ya. Nah, apabila murid-murid memperoleh informasi berita di luar sana, baik melalui media sosial, jangan langsung disebarkan kepada orang-orang ya. Jangan langsung disebarkan kepada orang-orang. Langkah-langkah untuk memastikan sebuah informasi dikategorikan asli atau hoax. Nah, ini yang harus murid-murid lakukan. Cermati dulu alamat situs ya. Apabila kita mendapatkan berita, informasi dari media sosial, dari internet, kita cermati dulu alamat situsnya, apakah bersumber dari situs yang bisa dipercaya atau tidak. Kemudian kita harus periksa fakta, kita harus periksa kebenarannya, apakah benar atau tidak itu informasi ya. Mencari sumber lain dan membandingkannya. Jadi kalau ada berita, kita dapat mencari sumber lain dan membandingkannya dengan berita tersebut. Ya, siapa tahu ada perbedaan. Cek keaslian foto. Nah, ini apabila kita memperoleh gambar ya berupa foto, kita harus cek dulu fotonya asli apa tidak gitu ya. Dan yang terakhir adalah bertanya kepada orang tua atau guru ya. Seperti itu. Nah, berita bohong atau dikenal dengan istilah hoax banyak disebarkan melalui media online. Mengapa seseorang membuat dan menyebar berita hoax? Seperti yang sudah kita bahas tadi pagi, ya, salah satu tujuannya adalah untuk menjatuhkan atau menjelekkan orang, ya. Nah, mulai saat ini mari sama-sama kita katakan anti hoax dan stop kabar bohong. Baik murid-murid, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu pedoman bermedia sosial. Nah, murid-murid pasti tahu atau kenal dengan aplikasi yang bernama Facebook, Twitter, Instagram, ya. Nah, di usia kalian saat ini sebenarnya kalian belum diperbolehkan menggunakan media sosial tersebut. Lalu gimana? Gunakanlah media sosial yang ramah anak sesuai dengan umur kalian, seperti Kids World ya, atau Popjam.
Popjam di sini merupakan media sosial yang dirancang untuk pengguna berusia 7 hingga 12 tahun. Popjam mirip dengan aplikasi Instagram, tetapi diperuntukkan untuk anak-anak. Jadi mulai sekarang, gunakanlah media sosial yang ramah anak, sesuai dengan umur kalian, ya. Pedoman bermedia sosial. Nah, di sini ada aturan-aturan yang perlu murid-muridku perhatikan. Yang pertama, pasanglah profil diri secukupnya. Tidak perlu mencantumkan informasi pribadi seperti alamat rumah atau sekolah, nomor telepon, dan sebagainya. Jadi harus diperhatikan, ya. Pasanglah profil diri secukupnya. Hindari melakukan pertemuan dengan orang yang kamu kenal secara online dari media sosial. Nah, ini nih banyak kasus nih. Baru kenal 1 hari di media sosial sudah ajak ketemuan, ya. Banyak kita nonton di berita-berita itu. Dan jangan dilakukan oleh murid-muridku, ya. Tidak boleh. Hindari memasang foto yang kurang pantas. Nah, ini harus dihindari. Jangan sekali-sekali memasang foto yang kurang pantas di media sosial. Itu seluruh dunia akan melihat. Ya, jangan. Jika ada teman yang melakukan tag foto ke profilmu, segera lakukan remove tag apabila foto tersebut kamu anggap tidak layak. Ya, segera lakukan remove tag apabila foto tersebut dianggap tidak layak. Gunakan bahasa yang santun di media sosial. Gunakan bahasa yang santun di media sosial. Jangan membagi informasi yang tidak jelas kebenarannya atau hoax. Dan yang terakhir, bersikaplah santun dengan mematuhi norma-norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah 6 poin pedoman bermedia sosial yang murid-muridku harus perhatikan. Baik murid-murid, untuk materinya Pak Guru rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktunya dan semoga bermanfaat untuk murid-muridku. Dan tadi kita juga sudah membahas beberapa kuis, ya, yang sudah kita jawab bersama-sama, dan rata-rata murid-murid menjawabnya semuanya dengan benar, ya. Ya, Pak Guru cuma coba menampilkan ulang lagi beberapa soal yang sudah tadi kita bahas. Ya, ini adalah beberapa soal yang tadi sudah kita bahas dan sebagai soal post test yang sudah kalian kerjakan dan rata-rata mendapatkan nilai bagus, sehingga Pak Guru menyimpulkan bahwa murid-murid memahami materi dengan baik. Baik, mungkin cukup sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.